bisa kuliah di Jepang sebulan, which is kan nggak terlalu lama dan waktunya itu timingnya pas banget. Kan kalau kayak program vokal luar negeri lama kan, bisa 1 semester, bisa 3 bulan. Ini tuh cuma 1 bulan dan kebetulan dia tuh di kota gede, di Osaka kan. Kamu sama di sana itu kegiatannya ngapain aja secara detailnya gitu? Selain nge-lab ya. Ada nggak ngerjain pretest gitu? Ya yang mungkin berbeda dari kita nge-lab selama di sini gitu. Oh iya sih, sense of urgency-nya berasa banget. Kayak misalnya telat 5 menit, itu mereka udah minta maaf banget. Kalau misalnya masalah masjid sama masalah makanan halal, di sana gampang banget justru. Soalnya masjid di Osaka tuh banyak. Misalnya ada kesempatan, misalnya kalian ngelihat offer entah organisasi atau misalnya program kayak gini, tembak aja udah. Ya, shoot Daftar your shot, dulu aja, guys. iya. Halo warga-warga, selamat datang di podcast obrolan asam basa. Oke, udah lama banget kita nggak ketemu nih warga-warga. Jadi setelah sekian lama ya, akhirnya kita ngadain lagi podcast. Tapi kita membawa tema baru tentunya. Jadi namanya adalah obrolan asam basa gitu. Biar conversation di antara kita tuh setimbang. Wes, asik banget. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, aku Adinda dari Kimia Angkatan 2023 selaku speaker dan juga rekan aku. Aku Naila dari Kimia Angkatan 2023. Dan nanti kita akan menemani warga-warga selama 10 menit ke depan. Oke, jadi langsung aja sih. Kita kan selama ini udah liburan ya, liburan akhir semester gitu. Kira-kira kamu ngapain aja sih, Nel? Kalau aku liburan akhir semester kemarin cuman KKN, terus setelah KKN pulang ke rumah, rebahan, jalan-jalan, udah gitu aja sih, nggak ada yang menarik. Nah, jujur aja aku juga sih, kayak abis KKN main, abis itu bobo gitu terus sampai 3 minggu lah ya. Tapi ada sih teman kita, dia kayak beda gitu dari yang lain. Wes, keren banget tahu liburannya guys. Iya, jadi temen aku nih dia ikut program gitu namanya Summer School. Wis, kamu pernah nggak Din ikut summer school? Pernah. Wow, summer school di mana tuh? Di Coban. Kok summer school di Coban? Ini camping. Itu summer camp nggak sih Mbak? ya sih, ya itu namanya summer camp. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama teman kita yang ikutan summer school. Jadi langsung aja, kita nggak sendiri juga guys di sini. Jadi sini kita ada dengan Kobus gitu. Halo Kobus, gimana kabarnya? Baik. Oke, mungkin Kobus ini kebetulan satu angkatan ya sama kita. Jadi ya mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol asik, santai gitu sama warga-warga kedepannya. Oke, gimana Bos kabarnya abis dari Jepang? Capek sih, nggak ada libur soalnya. Tapi serius gak ada libur tuh? Nggak ada kan, habis dari semester kemarin, terus KKN dikit, terus ke Jepang, terus balik langsung kuliah lagi, ya udah. Wow, padat banget ya guys. Sibuk banget guys. Nah, mungkin kita juga penasaran sih sama kesibukannya Kobus sampai sibuk banget itu kenapa gitu. Jadi mungkin pertanyaan pertama, coba nanya Nel. Apa sih yang bikin kamu tuh tertarik untuk ikut summer school ini gitu? Awalnya sih cuman ngetes hoki aja sih sebenarnya. Wow. Ya, tapi tes hoki. Okay. Sebenarnya alasan yang kepikiran tuh sebenarnya pengen trial kuliah di sana tuh kayak gimana. Soalnya kan emang dari dulu kan planningku kan S2 di luar negeri kan. Cuman belum tahu negaranya di mana aja. Terus muncul opportunity sini kan, bisa kuliah di Jepang sebulan, which is kan nggak terlalu lama dan waktunya itu timingnya pas banget di liburan semester. Jadinya bisa dicoba, terus ya udah. Istilahnya kayak trial aja di sana. Gitu. Wis, keren banget. Trial gitu ya. Oh iya, kamu tahu informasi tentang program ini tuh dari mana sih? Waktu itu pas liburan semester 3 nggak salah, pokoknya akhir tahun kemarin. Itu tiba-tiba muncul di grup kelas, ya kan, dari ketua kelas. Oh iya deng. Ada international summer program, ya kan, ada ada kan. kan. Oh iya. Aku lihat. Nah, terus pas dibaca bukletnya menarik, soalnya kan biasanya kan kalau kayak program vokal luar negeri itu kan lama kan, bisa 1 semester, bisa 3 bulan. Ini tuh cuma 1 bulan dan kebetulan dia tuh di kota gede, di Osaka kan. Jadinya aku kepikirannya kayak ya udahlah boleh daftar gitu. Maksudnya kalau keterima ya bagus, nggak keterima ya udah kuliah kayak biasanya. Itu. Berarti nothing tulus aja. Iya, nothing tulus aja. Oke. Terus ini sih kayak kan itu infonya dari ketua kelas kan. Nah, itu dibantuin gak sih sama departemen kan?
Kalau pertama kali daftar itu dari kita semua. Soalnya kan kalau Oh. soalnya enggak dibantuin sama departemen masalah surat rekomendasi. Oh iya, Ya, perlu jadi kayak ya. Ya, pas kita daftar tuh butuh 2 yang disiapin. Satunya tuh formulir dari Osaka-nya, dari Osaka University, satunya tuh surat rekomendasi. Dan itu harus ada tanda tangan dari dosen UB Oh. gitu. Nah, Dosen UB. formulirnya ini juga harus ditandatanganin sama dosen UB juga. Jadi dua-duanya tuh perlu tanda tangan. Oh. Nah, sebenarnya nih pendaftarannya tuh simple, cuman butuh 2 itu doang, tapi formulirnya emang rada panjang. Kita butuh nulis esai, kita mau ditempatin di lab mana dan alasannya kenapa, dan kita harus pilih dosennya itu siapa. Gitu. Jadi ribetnya di situ. Cuman 500 kata kalau salah. Oh. Gitu. Oh, berarti itu pendaftaran tuh juga langsung milih dosen yang buat supervise gitu. Iya, dan gitu tuh kita bisa ngeliatnya di website-nya University of Osaka ya. Oh, jadi kayak udah kelihatan apa sih interestnya di mana Iya. gitu kelihatan. Oh, kirain kayak lu langsung mencet. Oh, Enggak, dosen ini terdengar enggak. bagus namanya gitu. Enggak, itu tuh soalnya di sistem lab di Jepang tuh mungkin kurikulumnya beda ya. Kalau kita kan ada analitik, fisik, anorganik segala macam. Kalau di sana tuh analitik tuh masuknya ke inorganik. Terus biokimianya ada physical biochemistry, ada organic biochemistry. Jadi dia banyak gitu. Bener banyak langsung. Bener-bener dan dia tuh langsung terfokus gitu. Ada juga molecular science masuknya ke kimia juga. Jadi rada pusing juga mikirnya Wow. gitu. Jadi banyak banget ya pilihannya di sana ya. Baik banget. Kamu pilih apa, Bus? Analitik seperti biasa. Oh, ya. Analytic for the Iya, win ya. Iya. Oh ya, aku juga mau nanya. Berarti itu kan kamu yang menentukan supervisormu sendiri kan? Nah itu tuh ketika pendaftaran itu kamu yang nge-reach out supervisormu duluan atau gimana? Atau kayak udah disiapin sama mereka setelah kamu memilih itu? Kita tuh cuman naruh nama supervisor sama nama labnya tuh di formulir ya. Gitu. Jadi supervisor ini tuh dia tuh kepala lab basically. Oh, oke. Jadi kalau di Jepang tuh contoh nama profesor kan Profesor Sukahara kan. Nama Analytical Chemistry Lab itu labnya Profesor Sukahara Chemistry Lab gitu. Wih. Wow. Nah, jadi kalau misalnya otomatis kan kalau misalnya aku mau research di labnya dia, aku harus tahu dia tuh ngapain aja di labnya dia kan. Nah, itu aku nyari papernya dia. Oh, Baca-baca paper baca-baca segala macam, papernya. iya. Hmm. Terus baca-baca juga nih labnya nih isinya instrumennya apa aja sih, risetnya mereka tuh fokusnya kemana. Nah, itu aku compile, aku masukin di esaiku dan alasan kenapa aku pengen belajar itu segala macam gitu. Nah, entar yang kita tuh ngasihnya tuh nggak langsung ke profesornya, tapi ke pihak istilahnya tuh pihak internasionalnya School of Science lah, fakultas MIPA-nya sana gitu. Iya. Ntar diurus sama mereka, ntar application-nya itu esainya itu dibaca langsung sama profesor, mereka mau ngambil anak ini gak gitu. Oh. Gitu. Ih, berarti profesornya tertarik. Iya. Iya. Keren banget. Keren banget tuh, Bus. Apresiasi banget. Boleh. Oke, mungkin aku juga pengen nanya, lu sama sama program itu berjalan, ada nggak sih momen yang bikin kayak wah ini program aku banget gitu? Kalau program aku banget sih mungkin nggak tahu ya, soalnya kan isinya cuma nge-lab kan basically. Oh iya sih. Tapi ada satu yang bener-bener bikin aku ada 2 momen sih yang bikin aku enjoy banget di sana tuh. Satu itu tuh ada istilahnya kayak excursion atau jalan-jalan sama orang fakultas sama anak-anak international summer school yang lain gitu. Dan itu keliling-keliling dan itu ke Kyoto kelilingnya. Wih. Which is kayak jadi dari jam 8 sampai sore itu benar-benar di Kyoto kita muter-muter temple, muter-muter kayak nyari matcha segala macam. Itu yang bikin aku kayak iya ini lagi di Jepang, ini keren banget gitu. Berarti itu momen yang memorable juga buat kamu ya? Terus ada satu lagi Summer Festival sih, Tenjin Matsuri. Itu benar-benar kayak selama ini kan ngelihat kayak firework festival kan di ya misalnya di anime lah atau di anime, TV lah segala macam. Dan ini kita ngelihatnya langsung, benar-benar langsung gimana sih mereka tuh ngerayain summer tuh kayak gimana, dan emang fireworknya emang gede banget sih. Parah. Berisik juga. Keren. Keren banget guys. Kayak ikut ngebayangin sih, nggak pernah ke Jepang serius. Aku juga belum pernah guys gitu. Wow. Oke. Kamu sama di sana itu kegiatannya ngapain aja secara detailnya gitu? Selain nge-lab ya. Ya. Dari labnya dulu deh. Dari lab-nya dulu deh, Siapa boleh. tahu beda kan? Ya. Ada nggak ngerjain pretest gitu? Ya yang mungkin berbeda dari kita nge-lab selama di sini gitu. Kalau nggak tahu ya, kalau misalnya di semesterku kan sebenarnya masih belum tinggi-tinggi banget kan. Ya namanya juga angkatan 2023, masih ada matkul wajib kan. Betul. Jadi
Kalau kita kan praktikum kan ada diktatnya sendiri kan. Iya. Kalau di sana tuh kita riset tuh emang by paper. Jadi kita ngumpulin paper. Kalau aku kan topiknya kan tentang Brewster angle microscopy kan. Jadi intinya tuh kita neliti interaksi monolayer sama liquid di bawahnya. Ya which is ya masuknya ke surface chemistry segala macam lah. Nah, itu tuh aku sama profesorku tuh nyari paper. Ada aku yang nyari, ada yang langsung dikasih sama profesornya. Nah, dari situ kita pakai basis istilahnya pakai temuan dari paper itu buat kita aplikasiin ke riset kita sendiri gitu. Jadi karena itu riset kita sendiri dan nggak terpaku sama diktat, jadinya lebih fleksibel, lebih enak aja gitu. Dan kita bisa modifikasi kemauan kita kan. Misalnya dari beberapa paper yang aku baca kan itu lebih fokusnya ke biochemistry kan. Entah dia neliti protein segala macem. Kalau aku masuknya lebih ke anorganik sih, namanya juga analitik di bawahnya anorganik kan. Jadinya aku interaksinya monolayer sama copper solution. Gitu. Bisa nggak dia ngebentuk kompleks kalau misalnya senyawanya tuh nggak kita campur. Jadi cuman kita kayak tiban di atas bawah gitu. Tuh, jadi lebih fleksibel lah, lebih enak, lebih enjoy ya maksudnya. Terus kalau misalnya selain nge-lab, aku biasanya jalan-jalan sih sama temenku. Misalnya ke Osaka, ke Kyoto segala macem. Jadi kan kita kan 40 hari itu kan sebenarnya dibebasin kan. Tapi ada jam kerjanya sendiri. Jam kerja tuh tergantung dosen sih. Ada yang dia dari pagi sampai malam. Kalau aku biasanya siang sampai malam sih. Wow, gitu. lembur. Enggak. Maksudnya kalau di sana kan apa ya? Terbenamnya matahari kan itu kan jam 7 kan. Iya. Jadi jam 7 itu masih hitungnya sore. Jadi paling aku pulangnya jam 7:30 lah. Itu udah gelap gitu. Oke. Nah, habis dari situ kalau misalnya kita kan ada free time juga kan. Misalnya dosennya kayak ada kesibukan lain, saya nggak bisa ngajar hari ini. Ya udah kita kira biasanya jalan ke Osaka atau misalnya nyari makan. Biasanya kebanyakan nyari makan sih. Kebanyakan nyari makan. Nyari makan. Sama special occasion ya biasanya ya itu tadi ke summer festival segala macem, atau misalnya kita ke temple segala macem. Ya biasa kayak orang jalan-jalan biasa. Cuman kalau kata aku tuh kita hidup di sana jadi mahasiswa sama kita jalan-jalan itu feel-nya beda jauh. Gitu. Iya. Soalnya kalau misalnya jalan-jalan kan energinya tinggi terus kan. Yang namanya juga jalan-jalan. Kalau misalnya jadi mahasiswa di sana ya basically iya sih. Kita hidup sama orang Jepang ya. Jadi kita ngerasain kayak aduh nih hari lagi gak enak banget gitu. Misalnya lagi mendung, hujan, badai segala macam. Jadi kita ngerasain gitu. Jadi kayak menjadi warga lokal sana. Iya, gitu jadi warga lokal sana. Melokal, oke. Iya, Keren. Gara-gara kayak gitu tuh banyak hari yang dimana kita tuh kayak malas ngapa-ngapain ya. Biasanya kalau misalnya lagi kuliah di UB kan juga kayak aduh malas ngapa-ngapain di kosan aja lah ya. Sama, feel-nya sama kayak gitu jadinya. Jadi kayak nggak selalu yang excited gitu ya? Iya gitu. Jadi karena energinya pun terbagi antara nge-lab dan juga untuk jalan-jalannya gitu. Oke, terus berarti selama kamu ngapain berkegiatan di sana ya, itu ada nggak sih suatu hal gitu yang membuat kamu tuh kayak ya itu merubah mindsetmu gitu loh dari ikut program itu? Misalnya karena sebenarnya apa ya? Aku tahu di sosmed tuh emang Jepang tuh kan sense of urgency-nya kan tinggi kan. Nah tuh apakah tuh bikin kamu jadi kayak makin disiplin atau gimana gitu? Kalau aku sih ngerasanya katanya orang-orang kan orang Jepang tuh kan strict banget ya. Iya. Maksudnya kayak dia tuh disiplin banget. Cuman kalau pas aku udah ngerasain hidup di sana, sebenarnya mereka chill-chill aja kok. Chill, mereka tuh chill banget, kayak nggak yang bener-bener kamu bukan orang Jepang akhirnya kayak ya dibuang atau disingkirin gitu, enggak sebenarnya. Cuman kayak ya chill aja gitu. Semuanya tuh ya sama lah pokoknya. Nama juga orang pasti kalau ketemu orang lain seneng juga gitu, sama aja. Nggak ada yang aneh-aneh sih. Paling itu sih. Wow. Sama sense of urgency sebenarnya. Oh iya sih, sense of urgency-nya berasa banget. Kayak misalnya telat 5 menit, itu mereka udah minta maaf banget. Jujur. Jadi aku pernah menarik ya. Iya, waktu itu aku pernah jadi kan ada di sana tuh ada satu program kita tuh belajar bahasa Jepang dari orang Jepang asli kan, mahasiswa. Dia nih telat sekitar 10 menit. Itu minta maafnya 5 menit. Wow. Guys, itu adalah salah satu contoh yang sangat baik ya. Betul. Tolong diterapkan ya. Diterapkan ya guys. Warga-warga. Terus ada lagi pesawat delay. Pas aku pulang, pesawatnya delay 10 menit. Itu pas masuk pesawat, sebelum masuk pesawat, orang di counternya minta maaf, pramugarinya minta maaf, pilotnya minta maaf.
sangat bertolak belakang sekali ya guys sama Tolak belakang penerbangan ya. di Karena kita kan biasanya kita ngechat dulu izin telat ya gitu. Itu bener-bener Beda banget. beda ya. banget, Oh, beda banget. Itu beda shock banget. sih, itu jujur Iya, yang bikin iya, aku iya. shock sih. keren banget, itu salah satu attitude yang sangat baik dan patut dicontoh ya guys. Masya Allah, betul. Oke, mungkin selama di sana kamu ada kayak merasa kesulitan misalkan nyari makanan yang halal di sana, terus masjid atau gimana, itu kamu ngerasa ada kesulitan nggak sih di sana gitu? Kalau misalnya masalah masjid sama masalah makanan halal, di sana gampang banget justru. Oh, iya. Iya, soalnya Gimana? masjid di Osaka tuh banyak. Oh iya, Oh iya iya Osaka. iya. Iya, di Osaka tuh banyak. Terus di kampusnya sendiri itu ada musola. Wih, Dan keren itu dong. bisa dipakai sholat Jumat. Jadi kita Wow. nggak harus ke masjid. Berarti itu bukan musola tuh, masjid. Iya. Masjid jatuhnya ya. Walaupun bentuknya kotak ya, cuman masjid sih itu. Keren. Terus kalau makanan halal di kantin banyak sih. Oh, Ada. gampang ya berarti Gampang. enak. Gampang. Wah. Mm-mm. Wow. Cuman sangat yang menarik. ribet tuh kalau sakit sih. Sistemnya beda banget di sana. Kalau di sana tuh nggak bisa langsung ke rumah sakit, harus ke klinik dulu. Iya, ke vaskesnya dulu lah ya Iya. istilahnya. Kalau misalnya sakitnya udah nggak bisa ditangani sama klinik, baru ke rumah sakit. Which is kalau misalnya sebagai foreigner yang nggak bisa bahasa Jepang, Itu sangat membingungkan. ribet. Tuh paling itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya dari kita-kita. Dari kamu ikut summer school ini tuh apakah ini bakal berpengaruh ke jenjang karirmu ke depannya? Mungkin sebagai chemist gitu. Ya mungkin gambaran TA-mu nanti atau kayak jenjang karirmu selanjutnya itu kamu udah ada bayangan gak? Kalau TA sih pasti ngambil analitis ya. Kalau dari dulu emang inceranku Iya, analitik oh. sih. Oke. Nah, cuman kalau Keren, misalnya keren. jenjang karir, kayaknya aku udah pasti fix ke Jepang sih. Soalnya ngelihat dari gampangnya nyari masjid segala macem kan. Oh. Terus emang orang-orangnya di sana tuh bener-bener enak semua. Terus Osaka ini, especially Osaka University ya, itu foreignernya banyak. Oh. Jadi emang dia tuh kampus yang paling terima foreigner kan. terima foreigner. Oh, Ya, wow. terus emang Osaka tuh basisnya emang orangnya chill banget sih. Jadi Chill emang banget. enak. Dilihat dari living cost juga, kalau misalnya anggap dapat scholarship ya. Misalnya kayak kemarin ada temanku yang dapat jaso itu sekitar 180.000 yen, itu tuh udah bisa benar-benar nge-cover semuanya selama sebulan kehidupan di sana itu. Jadi kalau misalnya dilihat ya itu negara yang achievable sih kalau misalnya mau tinggal di sana. Ya kelihatan juga dari orang-orang Indo kan juga baik di sana segala macam. Entah Iya. jadi mahasiswa, ada juga yang jadi dosen di sana. Iya. Oh, Iya ada? ada dosen biokimia di sana. Wow. Orang Indo. Iya. Wih. Keren. Tuh, keren. jadi ya dilihat dari mereka kayak hidupnya settle di sini. Jadi kayak ya mungkin enak lah gitu. Enak. Mm-mm. Berarti mungkin setelah lulus dari kimia UB ini kan rencananya ambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Iya. Wih. Kemungkinan ya kalau bisa. Kalau enggak ya ada plan B-nya lah ntar. Oke, keren banget guys. Keren banget guys. Aduh, gak nyangka temanku sendiri. Oke. Mungkin terakhir banget dari kita, coba kasih closing statement buat Teman-teman disampaikan, warga ke warga-warga untuk menginspirasi buat teman-teman menginspirasi. warga mungkin. Soalnya ini jarang-jarang loh. Iya, jarang-jarang. Kalau menginspirasi sih paling kadang aku juga nggak ada inspirasi sendiri ya. Maksudnya kalau misalnya ada kesempatan, misalnya kalian ngelihat offer entah organisasi atau misalnya program kayak gini, tembak aja udah. Ya, shoot Daftar your shot, dulu aja, guys. iya. Soalnya pilihannya cuma 2, keterima sama enggak. Kalau misalnya enggak, ya hidup jalan kayak normal, kuliah biasa. Kalau misalnya keterima, ya baru pusing sendiri lah ngatur waktu segala macem, entah itinerary-nya, tiketnya segala macem, itu baru ntar pusing sendiri. Cuman kan awalnya pilihannya cuma 2, keterima apa enggak, gitu. Berarti intinya coba aja dulu. Coba ya, aja guys, dulu. ya? Coba Iya, aja dulu, coba aja dulu. teman-teman. Iya, You can coba do aja it. dulu. Oke, tadi kita udah bincang-bincang dengan Kobus ya. Gimana Nel perasaannya? Jujur aku amazed banget sih sama experience yang diceritain sama Kobus. Jujur itu kayak sebuah kesempatan yang apa ya? Yang Sangat- menurut aku sangat bagus sih, sangat gitu, bagus good banget chance. Karena sekarang emang banyak banget kan guys info-info yang beredar entah itu tentang summer school atau study exchange. Dan benar kata Kobus, kalau misalnya ada kesempatan tuh emang baiknya kita shoot your shot gitu. Ambil aja. Soal keterima atau enggak itu urusan belakangan. Coba aja dulu gitu. Asik, Asik. Kurang lebih itu dari kita ini. Terima kasih buat warga-warga yang sudah menyaksikan di podcast obrolan Asam Asam Basa Basa. ini. Dan nantikan di konten podcast selanjutnya. Sampai jumpa.